Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau ngapain ya? Kok udah ada Blender 273 di sini? Kita tuh mau, nah ini, bagaimana cara menambahkan skor tanpa debug properties? Kemudian, apakah skor tersebut terlihat dengan mode kamera third person player? Aduh, pusing ya. Ya udah, mendingan kita ikutin aja nih les-lesnya ini. Nanti juga ngerti apa maksud dari pertanyaan ini. Ya sudah, di sini udah ada kubus kamera, terus ada sumber cahaya. Langsung aja kita tekan shift A, mesh plane. Ini kita buat dulu. Wah, kok di sini? Ctrl Z dulu. Oke, kita shift S, kita taruh kursornya ke center. Nah, kan balik lagi shift A, mesh plane. Nah, ini kubusnya biar nggak ganggu, kita ke atasin dulu ya. Cek lagi planenya, di scale. Udah pada tahu lah pasti tombolnya S. S itu buat scale, buat besarin. Nah, sekalian deh warnain biar nggak pusing. Pusing ini. New, terus diffuse kita jadiin warna hijau aja lah. Habis itu spekularnya kita matiin aja, jadiin 0. Nah, ini mau ngapain sih? Ceritanya kubus ini tuh jadi karakter dalam game, tapi dia nanti kita lihat dengan mode third person. Jadi kita ngeliat belakangnya dari kubus itu. Jadi kalau kubusnya jalan, kita bisa ngeliat kubusnya jalan dari belakang. Nah, itu third person. Oke, kita naikin dulu nih cahayanya ke atas. Ini kubusnya kita shift S dulu, kita tempatin di kursor yang tengah ini nih. Kita pilih selection to kursor berarti ya. Nah, ini kita awasin dulu ke bawahin. Soalnya kita mau naruh kameranya persis di kubus ini. Jadi, nah biar nggak pusing ini di XD aja. XD apa sih? Nah tuh XD. Terus kita pilih lagi, kita tekan shift A, add ya. Kamera nih, mana kamera nih? Nah, udah di sini kan kameranya di kursor, tarik ke atas. Nah, ini kameranya nggak tahu nih ke arah mana. Harusnya kan kalau Y itu kan ke depan tuh, Y depan, X ke kanan, kalau Z itu berarti ke atas tuh, atas. Berarti kameranya harus ngadep ke depan, ya kan? Ya tuh, ya tuh. Berarti kita pencet dulu numpad 75, numpad 75. Nah, biar tegak lurus nih, jadi kita bisa rotasi seenaknya dewe, kira-kira aja. Nah, ini kan udah ke depan nih viewnya. Terus karena third person, berarti kita lihatnya dari belakang kan, berarti kita seret ke belakang nih, seret ke belakang. Nah, terus kira-kira udah pas belum ya? Oh, belum deh, misalnya belum. Yaudah, kita geser aja. Kalau mau geser gampang, terus nggak pindah koordinat, kita giniin aja, gesernya pakai G terus sama Y. Jadi tinggal gesernya tuh bisa ke depan atau ke belakang. Dia nggak bakal geser ke tempat lain kayak X atau Z. Jadi dia fokus geser ke depan atau ke belakang. Itu kalau mencet G sama Y. Misalnya segini. Coba nih kita pencet numpad sama 0, itu buat ngeliat kamera. Ini kalau dari view kameranya begini. Oke, sekarang kita pencet lagi numpad 0. Ini kayaknya playnya kurang besar ya. Udah gedein aja sekali lagi. Oke, sekarang sudah selesai. Terus caranya gimana dong biar kamera ini ngikutin si kubus? Kubus ini kan playernya. Ini udah bener nih ceritanya. Viewnya udah begini kan. Nah, sampai 0 lagi. Kita select ini kamera, lalu kita select kubus.
shift klik kanan, lalu kita pencet apa ya, P kalau nggak salah, apa Ctrl P, Ctrl P, Ctrl P, terus pilih objek yang ini aja nih, yang ini objek. Jadi coba kita deselect dengan A, deselect dengan A ya. Nah udah kan, udah hilang selectnya. Kita klik kubusnya kita geser. Nah kameranya bergerak. Itulah akibat dari parenting. Oke, sekarang kalau kita geser-geser ini kameranya gerak. Jadi ntar kalau misalnya si kubus maju, ya kameranya juga maju. Oke, sekarang bagaimana implementasinya di dalam game? Oke, ini kita naikin ke atas dikit, jangan sampai nyentuh. Oke, sekarang kita masuk ke Blender game. Di sini pilih yang game logic dulu. Nah ini Blender game. Kita klik kubusnya, add sensor. Masih udah pada tahu nih, keyboard ya, keyboard aja yang banyak sampai 4. Keyboard jangan deh, keyboardnya ya 4, 2, 3, 4. Ini kita pilih keynya W, pasti udah pada tahu deh. Pencet shift, terus pencet scroll mouse. Nah kita bisa gerakin ini W, ini A, ini S, ini D. Nah di sini kita pilih nih, kita kan mau bikin kubus itu bergerak. Caranya pilih yang mana ya, motion ya, motion. Nah kita lihat nih, pertama yang W, kita sambungin dulu. W itu kan lokasi, lock itu lokasi, rot itu rotasi. Jadi kalau kita pencet W, kita mau jalan ke depan. Ini kan yang depan nih sumbu Y kan, ya toh, yang hijau. Berarti sumbu Y nya kita mainkan ya 0,1 coba. Ini udah disambungkan pakai logika N nih tadi. Coba kita tekan P, kita pencet W. Nah dia maju kan. Nah kita lakukan hal yang sama kepada tombol lainnya. Ini A itu ke kiri kan, gitu kan. Nah kita add actuator, terus kita pilih mana tadi tuh motion, ini dia. Kalau ke kiri itu kan counternya dari X ini kan ke kanan, berarti nilai kirinya itu minus. Yang ini kita pakai rotasi aja, jadi dia nggak jalan ke kiri tapi dia muter atau rotasi ke kiri. Jadi ini minus 0,1, jangan deh, kan ini derajat ya kalau rotasi itu. Coba minus 2 deh. Terus kita sambungkan nih A sama motion, ini rotasi. Coba tekan P, pencet A. Wow, apa yang terjadi? Ini kesalahan teknis. Kalau kita mau putar itu ke kiri, berarti kan rotasi terhadap sumbu Z. Nah berarti bukan X nya, Z. Kalau ke kanan itu kan searah jarum jam, berarti positif, berarti ini kita pilih negatifnya, negatif 1. 2 deh, yang 2 aja. Nah coba kita play, pencet A. Wow, what the hell is going on? What the hell is going on? Why? Oh ini karena ada X nya masih menyangkut nih, jadi dia nggak belok kiri. Ini hilangin dulu. Nol woy. Oke kita P. Nah ini baru bener.
Coba P. Maju udah. Loh kok harusnya belok ke sana kan? Berarti ini ganti aja, jangan main dua saja. Nah, emang gini kadang-kadang suka salah. W terus A. Nah, ini udah bener nih. A itu kan belok kiri harusnya. Jadi W sama A belok kiri. Terus kita tambahkan lagi motion. S ya berarti ya. S ini mundur. Tadi kan W-nya itu pakai yang lokasi kan nih. Lokasi yang Y 0,1 berarti kita bikin minus kalau mau mundur. Lognya kita jadiin min 0,1. Nah, kita sambungkan S dengan motion 2 ini. Apakah yang terjadi? Kita pencet P. S. Oke, mundur. Ini bisa kita minimize. Yang udah. Ini juga. Yang kurang apa nih? D belok kanan. D belok kanan. Nah, tadi Z-nya berarti minus ya. Min 2. Coba sambungkan. Belok P kanan. Oke. W A kiri. Terus belok kanan mencet D. Oke, terus mundur S. Oke, betul. Ya namanya bikin game harus sabar. Kadang-kadang tuh ada kesalahan yang harus dikoreksi sampai benar. Nah, yang jadi masalahnya itu loh, mana TPS-nya? Terpesannya mana nih? Katanya terpesan, tapi kok pas di play kok begini? Ada rahasianya tahu. Jadi, kalau mau terpesan player, view kameranya, kita pilih dulu numpad 0 seperti ini. Nah, coba kita pencet P ya. Apa yang terjadi? Wow, subarashi desu ne. Maaf. Bagus sekali bukan? Kita sudah dalam mode third person player. Oke. Bagaimana? Apakah Anda sudah cukup paham dengan materi ini? Oke, selanjutnya akan saya kasih tahu bagaimana cara menambahkan skornya. Ini kita udah anggap berhasil nih ya. Nih kan udah mode third person. Skip. Terus sampai 0 lagi. Nah, yang namanya nambahin skor itu kan biasanya kan si karakternya itu nabrak koin atau apalah gitu kan, ngumpulin item, terus tiba-tiba jumlah itemnya nambah dari 0 ke 1 dan seterusnya kan. Nah, kita ambil aja nih, kita shift A, mesh, terus pilih misalnya apa ya, ini aja deh, silinder atau cone aja deh. Tarik ini ke sini. Nah, kita kecilkan saja. Di sini kita kasih kode ya. Add sensor misalnya always. Terus motion. Rotasinya misalnya 2, di sini juga 2. Ya asal aja lah. Nanti dia muter-muter gitu nggak jelas. Ini sambungin, coba kita pencet P. Tuh kan? Apa saya bilang nih? Dia muter-muter kan? Nah, iya. Skip. Nah, saya mau pas dia nabrak ini tuh konnya ini hilang, terus kita dapat skor. Bagaimana caranya? Ayo, bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Kita pakai add sensor, terus cari yang namanya near ini distance, ini resetnya. Kalau misalnya near bla bla bla, misalnya di sini ada properti atau message ya, message saja.
message-nya ini subjeknya apa ya, misalnya tambah. Nah, ayo sambungkan, tambah, terus kita tambahin lagi add actuator. Di sini misalnya kalau kita udah nabrak si kon, nanti kon ini hilang. Nanti add actuator, terus edit object. Object, ini add objectnya kita ganti end object, disambungkan yang sama nir ini ya, jadi ada dua, jadi nir bla bla bla, nanti dia ngasih message tambah, terus dia juga ngilang. Coba kita play dulu. Loh, kok nggak hilang? Kenapa nggak hilang? Nah, begini pemirsa, kubus ini masih dalam keadaan statis fisiknya. Jadi fisiknya yang ini nih, ini kan fisik, kita ganti aktor. Nah, statiknya kita ganti menjadi dynamic. Mengapa begitu? Ini kan tadi masih ngambang kubusnya, sekarang kubusnya bisa jalan dengan ada bobotnya gitulah nih. Nah, jatuh kan dia lagi nih, set. Nah, lihat tuh, hilang kan konnya. Itulah fungsi dynamic dan aktor itu. Kalau bisa ini juga dipakein collision bounce. Saya juga kurang tahu kenapa saya lihat di YouTube luar tuh pada pakai collision bounce. Kayaknya sih buat apa gitulah, nantilah kalian cari tahu sendiri. Hehehe. Coba kita coba dulu ngaruhnya apa sih. Nah, udah sama aja, nanti tinggal nambahin squadnya doang nih. Nah, caranya adalah kita bikin scan baru. Ini scan scene, ini scene-nya kita tulis aja in game. Jadi ini yang utama, atau enggak ya, jangan in game lah, sok-sok Inggris, utama saja. Nah, enter lah, terus kita new scene. Nah, ini scene ini apa nih ya, scene kosong. Ini kita bikin scene untuk score. Kan tadi saya bilang tuh, saya ndak mau pakai show debug properties, itu nggak mau saya. Oke, saya nggak mau ya. Saya nggak mau pakai itu, jadi saya pakai score dari scene ini. Nah, caranya bagaimana nih? Langsung aja deh, nanti juga kalian mengerti maksudnya apa. Shift A, kemudian kita pilih teks, pilih numpad 75. Oh ya, mana tadi? Nah, kita ganti jadi score ya. Nah, pencet tab. Oh iya, ini harus pakai kamera loh. Shift A, terus pilih kamera, pencet N. Ini udah normal belum ya? Ini harus kita normalin semua nih. 00. Terus kita angkat ke atas. Nah, coba kita pencet numpad 0. Kita atur ininya, skornya misalnya kita kecilin sedikit, kita pindahin. Nah, terus kita shift A lagi, kita deselect A, terus shift A, terus pilih teks, shift A, aduh jadi pusing nih. Ini kita tab. Nah, ganti 0, tab lagi. Nah,
Oke, ini maksudnya buat apa sih? Bingung gak sih? Ya bingung lah. Nah yang 0 ini nih nanti untuk skornya. Jadi kalau misalnya si kubus nabrak si kon tadi, skornya nambah nih. Yang 0 ini jadi 1 misalnya kan. Tadi kan ada 1 kon. Kita pakai nih, manfaatkan ini nih. Jangan pilih yang ini aja nih. Yang add text game property, soalnya ini kan text. Ya kan? Ini kita klik. Ini nilainya kita ganti menjadi integer saja. Gitu. Nah, lalu add sensor kita mainkan. Kita gunakan message. Ingat gak tadi di scene sebelumnya kita ngasih message tambah apa ya? Ya tambah. Jadi ini message tambah. Subjeknya tambah ya. Di sini kita gunakan properti. Nah, kalau misalnya si kubus nabrak si kon kan udah hilang tuh, dia ngasih message tambah ke sini, terus dia ngasih pesan ke sini ke properti ini untuk menambahkan, ini assign bukan ya, pilih yang add, menambahkan properti text nih yang ini menjadi 1 nilainya. Bukan menjadi 1, maksudnya ditambah 1. Jadi kalau ini 0 plus 1 1, terus dia nabrak kon lagi, konnya hilang, nambah 1 lagi jadi 2 3 dan seterusnya. Belok lagi. Nah, kalau sudah nih, terus apa yang harus kita lakukan? Masalahnya ini beda scene loh. Terus bagaimana cara menyambungkan scene score dengan scene utama ini? Tuh kan kita perlu tahu bagaimana sih caranya. Kita tambahkan di sini kamera nih. Mana tadi ya kamera? Nggak ada apa kamera ya? Oh, always di always. Kita always. Di sini kita pilih kamera. Kamera harusnya ada, mana ya ini dia? Kita sambungkan. Nah, pilih yang mana ya kalau mau itu? Bukan kamera, scene. Maaf. Masuk lagi itu saya. Ini salah mencet nih. Ini harusnya sampai 0 dulu ya. Kameranya yang dimainin. Nah, kameranya udah kan? Add sensor always. Jadi kamera itu always. Scene, mana scene? Pasti bisa nih, nggak mungkin nggak bisa. Mustahil itu. Mana scene, aduh mata gue. Nah, jangan restart. Pilih yang ini nih, add overlay scene. Gunanya apa sih? Jadi kayak buat menggabungin gitu. Kamera ini bakal nampilin apa yang dilihat di utama plus yang dilihat di skor tadi. Jadi nanti ada skornya. Nah, scene berapa nih skor kan? Nah, terus coba kita pakai numpad 0 P. Lihat kan ada skornya. Tadi udah dikasih coding kan, kalau misalnya nabrak hilang terus kasih message nambah 1 kan. Coba kita buktikan. Lihat, terbukti bukan? Itulah akibatnya. Masih nggak percaya juga? Ya ampun. Atau ada yang lupa codingannya tadi? Ya nanti kalian bisa lah di preview sendiri. Ya coba lagi nih ya. Kita P, belok kanan, lurus, mundur, tuh mundur makin jauh kan. Ayolah kita ambil, nambah 1, terus hilang kan. Itu karena end object. Oke, that's pretty much it. Stay tuned and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banget ya kalau ada kesalahan teknis atau ya penjelasannya kurang, atau ya namanya juga manusia.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.